Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Indriani dengan NIM D10 11 19 11 08. Kali ini kita akan data melakukan percobaan menggunakan RStudio. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara lengkap Oke, kita akan mulai prakteknya. Namun sebelum itu saya ingin saya menggunakan RStudio yang versi terbaru. Nah, oke, kita mulai. Secara umum, ringkasan tahap-tahap analisis data di RStudio ini yang pertama adalah simpan data di Excel dalam bentuk raw data. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menyimpan dalamnya. Di sini saya menggunakan format Excel. Nah, kemudian import data. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara sangat sederhana. File, import data, terus ambil filenya di mana, kemudian import. Kemudian dia akan masuk ke kontak konsul, yaitu di mana tempat untuk menuliskan program atau sitaknya. Ya, tuliskan program atau sitak sesuai dengan analisisnya, lihat outputnya. Habis itu lihat outputnya, itu akan muncul di bawah sitak yang kita tuliskan. Nah, dalam praktek ini kita akan menggunakan data percobaan seperti ini karena kita akan membahas faktor tunggal. Nah, misalnya kan ini kita ada punya ulang A, B, C, D, kemudian ulangannya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian data ini kita persiapkan untuk membahas rel, red, dan uji lanjutnya dengan data ini, ya, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke tahap pertama, yaitu kita akan mempersiapkan data. Nah, seperti apa? Kita klik ini. Nah, datanya seperti ini, ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman dari data yang ditampilkan tadi silakan dituliskan seperti ini bentuknya. Ini untuk perlakuannya ada A, B, C, D. Ini kemudian ini responnya, ini ulangannya. Nah, ini susunannya, nggak harus urut seperti ini, ya. Jadi boleh di sini di mana saja boleh. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi import data. Pertama kita melakukan mari kita buka RStudio. Kita buka dulu RStudio-nya. Nah, ini tampilan awalnya dari RStudio-nya. Ini yang dimana konsul untuk tempat ngetik programnya. Nah, ini nampilkan datanya nanti. Pertama kita akan mengimport data, maka klik file, kemudian import data, save. Karena saya tadi importnya dalam bentuk Excel, nah ini Excelnya. Nah, kemudian kita ambil di mana kita menyimpannya. Nah, lihat extension, saya pilih ini dan datanya akan muncul di sini. Ini nama datanya, ya. Ini akan tertulis seperti. Kemudian langsung saja klik import. Nah, akan muncul datanya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti datanya sudah siap, dan di kontak kontrolnya ini langsung dia memanggil Excel tadi. Kemudian kita akan membahas rancangan acak lengkap. Nah, kita akan ke RStudio-nya untuk menjalankan anavol pada rancangan acak. Kita langsung saja tuliskan singkatnya seperti ini. Pertama seperti ini, saya ingin memakai nama
tulis rancangan acak lengkap faktor tunggal. Ini cukup A of B untuk kurung. Nah, di sini ada formula datanya, masukkan, ubah responnya apa, ini modelnya, model yang dibangun itu apa, kemudian kita nyimpen datanya di mana tadi, data sama dengan datanya apa, yaitu data RAL. RAL-nya di sini sudah muncul. Nah, setelah itu tinggal kita enter. Nah, kalau tidak ada pesan error berarti ini sudah benar. Lalu pengen tahu outputnya ini apa, kita panggil dengan namanya tadi, yaitu RAL kan. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau dipanggil RAL yang muncul ini, saya besarnya ini ya. Jadi kalau kita manggil RAL yang fungsinya ini akan muncul outputnya ini ya. Ini untuk perlakuan. Kemudian ini residualnya, galnya ini adalah jumlah kuadratnya, dan ini adalah derajat bebas. Nah, namun kita kan biasanya butuh tabel alfa kan ya. Kita panggil tabel alfanya seperti apa, pakai ini sim sampai terus yang di summary adalah RAL-nya tadi. Ini adalah tabel alfanya, ini perlakuannya, ini galatnya. Nah, ini adalah nilai value-nya dan ada tanda bintang. Tanda bintang ini maksudnya dia signifikan pada taraf nyata. Ini ada 3, ada 2, seperti ini. Berarti ini signifikan pada taraf nyata. Ini adalah hasil dari rancangan acak lengkap sederhana. Kemudian rancangan acak kelompok. Nah, ini caranya juga sama persis dengan yang tadi. Karena tadi kita sudah menuliskan syntax di atasnya, maka kita bisa menuliskan langsung panggil seperti ini. Biar tidak mungkin sama. Nah, kita ganti, tinggal kita edit. Selain dengan cara manggil, kita juga bisa mengetik langsung dengan rak sama dengan of respon perlakuan, terus rak itu harus muncul dari tabel ANOVA itu adalah kelompok. Nah, dalam hal ini pada data kita tadi, ulangan kita jadikan kelompok ya sebagai ilustrasi. Nah, ini ulangan. Nah, di sini ada tanda plus ulangan. Nah, teman-teman, ini dengan catatan bahwa teman-teman telah menginput data untuk perlakuan dan ulangannya ini dalam bentuk string atau teks, bukan angka. Kalau numerik, angka numerik harus ada sinteks tambahannya. Oke, setelah seperti ini kita tinggalkan. Hasilnya. Nah, ini hasilnya, ternyata dia signifikan dua-duanya, pelakuannya signifikan, ulangannya signifikan, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke uji lanjut. Nah, kali ini kita membahas uji lanjut PMT2K di RStudio. Nah, kita akan melakukan uji lanjut setelah kita melakukan hal. Nah, inputnya kita menggunakan wadah tengahnya dari RAL. Nah, kita sebelum kita memproses, kita udah install package terlebih dahulu. Package itu adalah bagaimana? Nih, caranya seperti ini, install package-nya.
kita ketik di sini yang ini sudah, terus diinstal. Nah, selesai. Nah, ini langsung muncul di sini. Nah, selain pakai klik install ini, juga bisa teman-teman ketikkan saja install package aggregator seperti ini, langsung dia akan memproses. Ini artinya bahwa package ini sudah terinstall di Arduino, tapi untuk menggunakannya kita harus panggil dulu. Caranya ini nggak ada error ya, berarti kita bisa panggil itu. Nah, kalau teman-teman sudah ready yang ini, kita langsung uji lanjutnya. Nah, kalau teman-teman sudah ready yang ini, nah kita langsung masuk ke uji lanjutnya. Apa untuk BMT ya? Sekarang kita uji lanjut BMT. BMT misalnya BMT sama dengan LSD tes. Terus apa yang harus dimasukkan di sini, yaitu fungsi yang mengandung untuk A, terus perlakuannya apa? Di sini ditulis perlakuan. Oke. Lalu setelah itu P adjusted ini harus ditulis dulu. P adjustnya ini 0. Enter. Nah, kita panggil BMT nya. Nah, oke. Saya lebarkan. Jadi fungsi BMT ini menghasilkan output ini. Nah, intinya kita ingin lihat yang ini. Yang saya blok ini adalah hasilnya. Jadi interpretasinya yang berhuruf sama, bernotasi sama, maka dia tidak berbeda nyata. Yang notasinya berbeda, dia berbeda nyata. Maka kesimpulannya adalah A dengan D itu berbeda karena hurufnya berbeda. Perlakuan D bernotasi A, perlakuan A bernotasi B. Nah, ini uji lanjut BMT. Nah, selanjutnya kita uji lanjut Duncan. Duncan sama dengan, ini namanya terserah ya, boleh Duncan atau boleh juga yang lain, terserah yang ini. Duncan test. Kalau fungsinya ini tidak bisa terserah dan tes. Kalau nama bisa terserah, kalau fungsi tidak bisa terserah. Nah, oke, dan content isinya ral, kemudian perlakuan, kemudian adjusted. Kita panggil. Nah, ini output Duncan-nya. Maka kalau mau lihat mana yang berbeda nyata adalah D dengan A sama, DCB sama, tapi A dengan C, A dengan D berbeda. Nah, ini outputnya. Nah, terakhir kita uji lanjut PNJ. Sintaknya sama, BNJ sama dengan HSD
tes, buka kurung, RAL, perlakuan, kemudian P adjust, kemudian ini BNJ. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk hasil BNJ outputnya ini ada, dan ini hasil yang kita inginkan untuk melihat apa yang berbeda nyata A dengan D, D dengan A, karena notasinya berbeda. Oke, hanya itu, yang lainnya tidak berbeda. Selain menggunakan package Agricode, sebenarnya untuk uji lanjut 2K juga bisa langsung saja tanpa package Agricode, langsung jalankan saja. Misalnya BNJ2 Duki AS BNJ2. Nah, di sini kelihatan yang berbeda nyata adalah yang D dengan A yang 0,04 ya. Oke, berarti ini sudah selesai uji lanjutnya semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.